Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasha'ihul Ibad halaman 295, makalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyar, lan utawi iki dawuh ar-rabi'ata asyar kang kaping 14. Qala iku dawuh Ahnafu sapa Ahnaf Ibnu Qais radhiyallahu anhu, la rohata lil hasud, la ora ono kepenak iku mawujud rohata lil hasud kedue wong kang drengki. Di bab ini menerangkan tentang bagaimana kondisi orang hasud. Setidaknya jangan sampai diri kita ini ada jiwa-jiwa hasud. Hasud itu termasuk kebencian, kedengkian, keirian kepada orang lain dalam hal apapun. Kalau memang dia itu iri, ya maka di situ ada sifat hasud. Dan sifat hasud ini jangan sampai tertanam pada diri kita. Karena apa? Sudah dijelaskan, la rohata lil hasud, tidak akan bahagia dalam diri seseorang manakala jiwanya masih ada jiwa-jiwa hasud, iri dengki atas pencapaian orang lain. Lah termasuk pada kategori entah itu kategori rizki dan sebagainya. Maka hasud ini jangan kita pelihara dalam diri kita. Bisa jadi awalnya memang hasud, ya, iri dengki, tapi suwe-suwe iso gunjing barang, rasani iso tutup membolak-balikkan fakta. Karena ada apa? Karena ada unsur hasud yang ada dalam dirinya. Maka dalam nasihat beribadah namanya Nasha'ihul Ibad ini dijelaskan seorang muslim ya harus menghindari sifat hasud, ya sebisa mungkin, semampu mungkin, ya, karena kita ini punya hati, punya pikiran, setidaknya ada mungkin sekali dua kali rasa pengen enak yang ke wong iku. Nah, itu bukan hasud, tapi wong iku terus rek sing sugih, aku gak sugih. Nah, itu bisa jadi menimbulkan nanti sifat hasud yang ada pada diri kita. Qala Abdul Mutri As-Salami naqlan an Syekh Badr rahimahullahu, yablal hasud bi khamsatin. Orang dengki, orang iri itu ditimpa oleh apa? Yablu rusak sapa wong al hasudu dengki bi khamsatin kelawan 5 perkara. Yang pertama, usulul zimmi, usuli hasile, termasuk pemaidu lahu kedua hasud, wa husnin lan termasuk di sini adalah susah. Jadi 5 perkara ia dicelah, dilokno wong lain, dia akan dicela orang lain. Ditimpa perkara yang pertama, dia akan selalu
mencela orang lain. Wis duwe kesalahan itu piye carane wong iku dilokno. Lah yang membuat dia seperti itu wa husnud daimin, perasaan yang apa? Susah daimin kang langgeng. Susah. Jadi istilahnya wong ngelokno wong itu gak tambah bahagia, tapi dirinya istilahnya dalam hatinya ini jiwanya ada jiwa kesusahan. Karena apa? Lah ya pasti ya. Jadi ngelokno wong karena dia ini punya kegelisahan atau kesusahan ya pasti. Oh wong iku dilokno ngene ngono. Pasti nanti akan terus menerus mencari kesalahan orang tersebut. Nah, perasaan gelisah inilah yang harus dikhawatirkan kepada kita yang mempunyai jiwa. Enggak bakal tenang sudah ya. Karena gelisahnya itu ya karena gelisah karena nikmat orang lain yang dipikirkan. Sudah ada sudah. Ketenangan dalam dirinya itu enggak ada. Pasti ada rasa gelisah, pasti ada rasa ingin mencela orang lain. Nah itulah yang ada termasuk diri kita. Mungkin nanti tersimpan jiwa-jiwa hasud. Kok kita sudah tidak mencela orang, kok kita sudah tidak iri atau dengki terhadap orang lain, maka jiwa kita akan tenang. Saya repot itu singgarai ya awal diri kabeh ya. Termasuk menyebabkan wafilki lan lawange apa taufik alaihi yang atase hasud. Pintu taufik ya akan tertutup bagi dirinya yang mempunyai sifat hasud. Jadi istilahnya hidayah itu akan tertutup pada orang-orang yang masih memiliki sifat hasud. Maka beruntunglah kita yang tiba-tiba setelah melakukan kesalahan, kejelekan, terus kita sadar, maka pintu udalinas ya, petunjuk bagi diri kita itu dibuka oleh Allah. Tapi kalau hatinya sudah tertutup ya, seakan-akan kita mau tobat itu tidak bisa. Maka harus kita hindari sifat hasud tersebut agar agar pintu taufik ini dibuka oleh Allah. Jangan sampai tidak ada pintu taufik, tidak ada pintu petunjuk, tidak ada pintu terbuka untuk kita untuk bertaubat, menyadari apa yang kita ucapkan. Lalu kemudian wa musibah lan belai daimatin kang langgeng. Musibah itu akan terus menerus menimpa pada orang-orang yang hasud. Bisa jadi atas kesalahan dirinya sendiri, dilalah malah nyalano wong gara-gara liya iki. Aku ngene, ya gak bisa ya. Apa yang terjadi pada diri Anda saat ini ya karena ulah panjenengan sendiri, ataupun karena ya sudah qadarullah, takdirnya Allah pada diri panjenengan. Jangan menyalahkan orang lain. Misalkan alhamdulillah ya kita terkena musibah, lo malah nyalahkan tonggoe, lah repot ya. Bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita itu ya sudah skenario Allah, itu aja. Jangan memutarbalikkan fakta dengan menghasut orang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Ya sama saya dengan semua ini mungkin level hasutnya berbeda-beda.
mungkin di kalangan kehidupan sehari-hari, entah itu ibu-ibu, ya sudah, mungkin hasutnya ya karena pendapatan, mungkin karena belanja, mungkin karena pembelian apa atau apa, dan itu menimbulkan sifat hasut. Mungkin bisa jadi ya bapak-bapak, mungkin karena jabatan, mungkin karena apa, karena konteksnya berbeda-beda. Lah sifat iri, sifat hasud ini bisa muncul kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Entah itu termasuk kepada saudara kandung loh, ya. Termasuk juga kepada mungkin kepada tetangga apalagi, atau mungkin kepada keluarga, ya. Kita sendiri mungkin ada keluarga, kita mungkin ditakdir sederhana, tapi ketika ketemu dengan keluarga yang lebih kaya, bisa jadi jiwa hasud kita juga meronta-ronta. Oh, aku ini sugih. Jadi harus kita pelihara, ya. Artinya kita jaga jangan sampai hasud ini ada pada diri kita, karena itu menyebabkan musibah bagi kita selama kita masih hidup. Sekarang nggak bakal ada ketenangan, nggak bakal ada kehidupan yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, karena masih ada sifat hasud yang ada pada diri kita. La ajra fiha wa ghadaba lisyaitin alaihi. Jelas dan pasti bahwasanya orang yang punya hasud itu gak bakal nggawa pahala, ya tidak akan mendapatkan pahala sama sekali belas, tapi malah mendapatkan ghadab dunia Allah Ta'ala, akan mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Jadi percuma kalaupun boleh iri itu dalam hal ibadah, ya, dalam hal ibadah. Kalau iri dalam hal yang lain jangan. Misalkan iri dalam hal ibadah, oh dia bisa ibadah sholat 5 waktu, kenapa saya tidak? Lah itu iri, oh nggak apa-apa. Oh dia bisa sholawat di awal waktu, saya kok tidak? Lah itu iri, tidak apa-apa. Tapi kalau iri sudah, oh itu kok duit ini, nah ini yang tidak diperbolehkan. Sama-sama jadi hambanya Allah, dia kok bisa sholat 5 waktu dengan tepat, ya, apalagi diimbui dengan sunnah-sunnahnya, saya kok tidak bisa. Lah itu yang harus jangan iri. Jangan iri hasilnya. Hasilnya itu maksudnya seperti apa? Orang sampean itu iri terhadap harta kekayaannya, tapi nggak iri dalam konteks ibadahnya, yaitu yang keliru. Harusnya iri terhadap prosesnya dulu, ya. Ikuti prosesnya, hasilnya ya sudah, itu urusan Allah. Nah terkadang orang itu yang menimbulkan sifat hasud itu karena dia hanya memperhatikan hasil, tidak tahu prosesnya. Orang juga balik menuju dia kaya raya itu juga banyak rintangan, banyak ujian. Nah, qala Aliyul al-Mawardi wa haqiqatul hasad wa haqiqatun utawi hakikate al-hasadi terenggi syaddul iku banget opo al-husni susah alal khairati ing atase pira-pira kebagusan allati kang takunu linnasi ono opo khairat iku linnasi iku tetep keduwe menungso al-fadil kang utama. Hasud ini adalah rasa yang sangat-sangat pedih terhadap apa? Terhadap
kebaikan yang ada pada orang lain itu dianggap melebihi dari dirinya. Artinya sudahlah menganggap orang lain itu ya luwih apik awake ketimbang orang lain. Nek wis wong iku duwe sifat iri dengki, sakpira apike wong iku nglakoni keapian bakal dicap tetep elek nggone wong sing hasud. Misalkan ya saya melakukan kebaikan, tapi ada jiwa hasud yang ada pada diri jenengan, pasti dianggap tetap elek karena sudah ada unsur iri. Nah, jangan sampai itu ada pada diri kita. Wis ngati-ngati ya. Gak usah ngurusi urusan wong, diurusi dhewe urusane dhewe. Ya. Artinya sudahlah ketentuan Allah itu biar berjalan dengan sendirinya. Kalaupun kita hanya mengurusi dan sibuk mengurusi kesuksesan orang lain, maka suatu ketika kita akan menyesal karena kita tidak sukses dalam menjalankan diri kita ini sendiri. Kan sudah punya takaran masing-masing, pertanggungjawaban kepada Allah itu juga nanti masing-masing. Kok kita masih mengurusi orang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa haqiqatul hasan syiddatul husni alal khairati alladzi lam takunu linnasi al-fadil amma munafasah. Sekarang munafasah fahiyya mongko utawi munafasah iku tolabun iku tur peri opo atasyabuh ngemper bil fa'afadil kelawan biro-biro wong utawa min ghairi saking tanpa ngelebokake opo idkhalid dzariri alaihim, termasuk apa kelaratan alaihim mengatasi afadil. Munafasah ya, berusaha untuk apa istilahnya memperbaiki ya, sesuai dengan perkara yang ada pada yang lain. Artinya mendatangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri. Waktu ya'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu utawi wong mukmin yaqbid iku kepengin ya, wal munafik utawi wong munafik yahsudu iku derengki, walalan ora ono apa mur'ah ya, termasuk muru'ai wong sing hasud ya, lil maktubin kedue wong kang termasuk kerwake apa mur'ah. Di sini dikatakan oleh Nabi al-mu'minu wong sing mukmin, wong sing iman yakti iku mesti duwe rasa kepengin. Wal munafik, tapi nek wong sing munafik berarti yahsudu, berarti mempunyai sifat hasud. Lah, ngapunten. Kalau kita dikatakan pengen dicap oleh Kanjeng Nabi itu sebagai orang mukmin, ya, kepingin itu oleh, ya, misalkan konco duwe HP iPhone, ya kepingin itu namanya jenenge wong kepingin, ya sudah, apa-apa, enggak wah pengen iPhone, atas niku, ya iku ya Allah, enggak apa-apa, itu berarti
berarti masih tahapan mukmin. Tapi kalau sudah hasud, wal munafiqu yahsudu, lan utawi wong munafik iku yahsudu berarti dengki. Kalau sudah iri, kalau sudah dengki, maka tanda-tanda orang munafik yang ada pada diri kita. Maka hati-hati kalau kita ingin kepingin itu ya sudah lumrah ya, namanya manusia. Tapi kalau masih ada hasud, kita sudah tergolong bukan mukmin lagi tapi munafik. Itu terasik ya di sini. Ya, jadi harus kita benar-benar hati-hati. Ya, jangan sampai pokoknya hasud ini merajalela pada diri kita. Wala mur'atu lil maktum, tentang muru'ah, harga diri seorang. Fal mur'atu mongko utawi al ahwalu biro-biro tingkah allati kang ono opo ahwal takunu iku tetep ala afa afdhaiha ing atase luwih utama-utamane ahwal hatta sehingga layak har ora tertelo minha saking ahwal kopihin apa laku Allah an qasdin saking sejo wala yatawajjah lan ora madhep ilaiha marang ahwal damun apa padha bi istihaq kelawan hak. Mur'ah menjaga harga diri itu ya, memelihara harga diri agar senantiasa bersifat luhur ya, sedemikian rupa berbuat baik ya dengan semampu kita, karena itu bisa membawa mur'ah harga diri pada diri kita. Wis contoh hal yang terkecil, sampean kalau melihat orang itu baik terhadap jenengan, maka jiwa kita, harga diri seorang itu akan terlihat tinggi di hadapan kita. Ada orang yang wape, sekalipun dia nggak pernah memberi, tapi lihat tingkah lakunya, guyu, nyopo dan sebagainya, maka hati kita akan senang. Itu baru seperti itu. Mur'ah, harga dirinya akan bertambah di mata orang lain tanpa dia menyombongkan diri terhadap orang lain. Berarti sikap dan tindakan kita akan membawa mur'ah, akan menumbuhkan harga diri yang ada pada diri kita sendiri. Eko ono wong iku dicap elek, berarti yo mungkin ya harus muhasabah diri, introspeksi diri. Kira-kira ada nggak perlakuan yang ada pada diri kita yang bisa atau melukai hati orang lain. Maka pembahasan kemarin, hal yang tersulit itu ya bukan hal-hal yang lain, tapi hal yang tersulit selama ini adalah membaca diri kita sendiri. Terkadang wong maca awak dhewe itu bingung ya, sibuk mengurusi membaca muhasabah orang lain ya. Jenenge muhasabah itu ya muhasabah diri, jangan sampai tanpa mengoncei orang lain, jangan sampai malah menguliti orang lain, tapi diri kita tidak tahu bahwasanya diri kita ini justru melakukan banyak kesalahan yang harus segera kita tahu tempat. Maka sekali lagi, kalau hasud itu ada pada diri kita, maka ancamannya sangat banyak ya. Jadi ibadah yang paling sulit ya ibadah menata
itu yang paling sulit ya. Jadi tidak ada yang berat aslinya. Yang berat itu adalah menata hati kita biar carane iso berbuat baik kepada orang lain ya. Kalaupun hanya mengucap, berzikir, sholat itu kan sudah tanggung jawab. Tapi bagaimana hati kita ini menjadi lebih baik, hati kita ini berbuat baik terhadap orang lain, apalagi tidak ada sifat hasud dalam hati kita, maka kita tergolong hamba-hamba Allah yang najah, yang beruntung. Kalau masih ada sifat hasud, ya berarti yang harus kita hilangkan segera. Ruya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alam bishawab. Semoga kita bermanfaat ya untuk orang lain, sukses untuk diri kita, dan ayo sebisa mungkin kita hilangkan sifat-sifat hasud yang ada pada diri kita sedini mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakirna wa fakir ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakirna wa fakir ahlana wa qarabati lana fi dinina, wa ja'alna kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.